Surabaya, sebuah kota yang penuh dengan sejarah dan cerita. Di tengah hiruk-pikuk kota terbesar kedua di Indonesia ini, terdapat sebuah legenda yang telah menjadi bagian dari identitasnya. Bukan hanya legenda tentang manusia biasa, melainkan dua makhluk kuat yang konon menjadi cikal bakal nama kota ini. Banyak yang menganggapnya sebagai cerita rakyat, namun bagi sebagian orang, kisah ini adalah lebih dari sekadar mitos. Mari kita kembali ke masa lampau, ke sebuah zaman di mana dua penguasa laut dan darat bersaing untuk mendominasi wilayah ini. Disinilah cerita Surabaya dimulai, dalam duel antara Sura, sang hiu ganas dari laut, dan Baya, buaya perkasa dari sungai. Alkisah, pada suatu masa di mana alam masih dikuasai oleh binatang-binatang buas dan wilayah-wilayah belum dipetakan dengan jelas oleh manusia, hiduplah dua raksasa air. Sura, sang hiu, adalah makhluk yang menakutkan dengan tubuh sebesar perahu nelayan, gigi-gigi tajamnya mampu merobek apapun yang ada di hadapannya. Dia menguasai seluruh lautan di sekitar wilayah Jawa Timur. Sementara itu, Baya, seekor buaya yang tak kalah besar, mendominasi sungai-sungai yang mengalir dari pedalaman hingga ke muara. Mereka berdua hidup di habitat yang berbeda, namun kekuasaan dan keserakahan membuat batas-batas tersebut terasa kabur. Sura, dengan rasa haus kekuasaannya, mulai sering menjelajah hingga ke perairan tawar tempat Baya berkuasa. Awalnya, mereka menghindari satu sama lain, meskipun sering bertemu di wilayah yang sama. Namun, semakin sering mereka berpapasan, ketegangan mulai tumbuh di antara keduanya. "Kenapa kau terus saja berkeliaran di wilayahku, Sura?" tanya Baya suatu hari dengan nada penuh ancaman. Sura menatap Baya dengan mata tajam. "Aku tidak mempedulikan batas-batas wilayah. Laut, sungai, semuanya adalah milikku. Apa yang bisa kau lakukan terhadapku?" Pertanyaan itu menjadi pemantik dari pertarungan yang dahsyat. Keduanya mulai berkelahi di perairan muara, mengguncang air dan tanah di sekitarnya. Nelayan yang menyaksikan dari kejauhan hanya bisa lari ketakutan, berharap tidak menjadi korban dalam perang antara dua raksasa air ini. Pertarungan berlangsung selama berhari-hari, tanpa pemenang yang jelas. Setiap kali salah satu makhluk berhasil melukai yang lain, mereka segera pulih dan kembali menyerang. Sura dengan kecepatan dan kelicikannya di air, dan Baya dengan kekuatan gigitan yang luar biasa. Mereka bertarung di laut, di sungai, bahkan di darat, menciptakan jejak kehancuran dimanapun mereka berada. Setelah berhari-hari bertarung tanpa henti, baik Sura maupun Baya merasa kelelahan. Mereka menyadari bahwa pertempuran ini tidak akan membawa mereka kemana-mana, kecuali kehancuran. Maka, mereka memutuskan untuk berdamai dan membagi wilayah mereka. "Kita tidak bisa terus seperti ini," kata Sura sambil menarik napas panjang, merasakan nyeri di tubuhnya akibat gigitan Baya. "Aku setuju," jawab Baya, yang tubuhnya pun penuh dengan bekas luka. "Mari kita buat kesepakatan. Kau berkuasa di laut, dan aku akan tetap menguasai sungai. Kita tidak akan saling mengganggu lagi." Sura mengangguk. "Baiklah, tapi ingat, jika kau berani memasuki lautku, aku tidak akan segan-segan membunuhmu." "Begitu juga sebaliknya," jawab Baya. Kedua makhluk besar itu akhirnya sepakat untuk hidup damai, setidaknya untuk sementara waktu. Mereka saling menjaga jarak, dan masyarakat di sekitar perairan Surabaya kembali hidup dengan tenang. Legenda tentang pertarungan Sura dan Baya menjadi cerita yang sering diceritakan oleh para nelayan di malam hari, sambil menatap bintang-bintang di langit. Namun, perdamaian itu tidak berlangsung lama. Sura, dengan sifat licik dan rasa haus kekuasaannya yang tak pernah padam, mulai merencanakan sesuatu. Dia merasa tidak puas dengan hanya menguasai laut. Baginya, sungai yang mengalir hingga ke pedalaman adalah kekayaan yang terlalu besar untuk dilepaskan begitu saja. Suatu malam, saat bulan bersinar terang di atas lautan, Sura berenang diam-diam menuju muara sungai. Dia merasakan air sungai yang lebih tenang dibandingkan dengan ombak liar di laut. Keheningan itu membuatnya merasa lebih kuat. Dalam hatinya, dia merencanakan untuk menguasai sungai secara perlahan tanpa sepengetahuan Baya. Untuk menguasai sungai secara perlahan tanpa sepengetahuan Baya. Hari demi hari, Sura mulai memasuki wilayah sungai lebih jauh. Awalnya, dia berhati-hati agar tidak ketahuan oleh Baya. Namun, semakin jauh dia masuk, semakin berani Sura melanggar kesepakatan. Baya yang sedang berpatroli di sungai akhirnya mengetahui pengkhianatan ini. "Dasar pengkhianat!" teriak Baya ketika melihat Sura di wilayahnya. "Ini bukan pengkhianatan, Baya. Ini adalah takdir.
Sungai dan laut seharusnya menjadi milikku, jawab Sura dengan penuh kesombongan. Pertempuran besar kembali terjadi. Kali ini lebih dahsyat dari sebelumnya. Mereka saling menggigit, menendang, dan mencabik-cabik tubuh satu sama lain. Darah mengalir deras, mewarnai air sungai dan laut dengan warna merah pekat. Pertarungan berlangsung di perbatasan antara laut dan sungai, dan tidak ada satupun yang mau mengalah. Namun, nasib kali ini tidak berpihak pada Sura. Meskipun dia licik dan cepat, Baya memiliki keunggulan di perairan tawar. Setelah pertempuran sengit yang menghabiskan seluruh tenaga mereka, Baya berhasil menangkap Sura dalam cengkeraman kuatnya. Dengan satu gigitan mematikan, dia menghancurkan tubuh Sura, mengakhiri pertarungan panjang di antara mereka. Baya yang terluka parah akhirnya keluar sebagai pemenang. Dia melemparkan tubuh Sura yang tak bernyawa ke laut, membiarkannya hanyut dan lenyap di dalam kedalaman samudra. Meskipun berhasil memenangkan pertarungan, Baya pun harus membayar harga mahal. Luka-luka di tubuhnya begitu parah sehingga dia juga tidak bisa bertahan lama. Dengan tubuh yang penuh luka, Baya merayap kembali ke sungai, dan di sanalah dia menghembuskan napas terakhirnya. Penduduk sekitar yang menyaksikan peristiwa ini terkejut dan bingung. Mereka tidak lagi melihat dua makhluk raksasa yang sering bertarung di muara. Namun, bekas pertarungan mereka tetap ada. Muara tempat pertemuan laut dan sungai menjadi saksi bisu dari pertarungan dua makhluk legendaris itu. Dari peristiwa inilah, nama Surabaya muncul, yang berasal dari kata Sura, hiu, dan Baya, buaya. Legenda Sura dan Baya bukan hanya cerita tentang dua makhluk yang bertarung demi kekuasaan. Di balik itu, terdapat pesan moral tentang keserakahan dan akibat dari pengkhianatan. Sura yang tamak, meskipun memiliki kekuatan besar, pada akhirnya kalah karena mengingkari kesepakatan yang dibuat. Baya, meskipun berhasil menang, juga harus membayar mahal karena pertarungan tersebut menghancurkan dirinya sendiri. Surabaya, sebagai kota yang terus berkembang, masih menyimpan legenda ini dalam berbagai simbol. Patung Sura dan Baya yang berdiri tegak di pusat kota menjadi pengingat akan sejarah dan cerita rakyat yang melekat dalam kehidupan penduduknya. Legenda ini mengajarkan bahwa perdamaian dan kesepakatan harus dihargai, dan keserakahan tidak akan membawa pada kemenangan sejati. Kini, di tengah gedung-gedung pencakar langit dan hiruk-pikuk kota, legenda Sura dan Baya masih hidup dalam cerita-cerita yang diturunkan dari generasi ke generasi. Setiap kali masyarakat melihat patung hiu dan buaya, mereka tidak hanya melihat dua binatang besar, tetapi juga sebuah cerita tentang pertarungan, keserakahan, dan pembelajaran akan pentingnya menghargai batas-batas. Sebuah legenda yang abadi, sebagaimana kota Surabaya itu sendiri.